Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izlayani Putri, mahasiswi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Mataram. Di video ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS telaah kurikulum. Yang pertama, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Alasan kurikulum perlu mengalami perubahan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia itu sendiri. Dalam suatu perkembangan kurikulum, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu kurikulum tersebut perlu dirubah. Beberapa faktor tersebut adalah tantangan masa depan, di antaranya meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Faktor yang kedua ini adalah kompetensi masa depan yang diantaranya meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negaraan yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, industri, dan produksi. Yang kedua, kegiatan pembelajaran fisika menggunakan pendekatan saintifik untuk materi ciri-ciri gelombang mekanik. Yang pertama, mengamati. Menyajikan atau mengajak siswa mengamati fakta atau fenomena baik secara langsung sehingga siswa mencari informasi, membaca, melihat, mendengar, atau menyimak fakta tersebut. Contohnya, guru memberikan tayangan sebuah video kepada siswa tentang jenis-jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Yang kedua, menanya, memfasilitasi diskusi dan tanya jawab dalam menemukan konsep, prinsip, hukum, dan teori. Contohnya, guru bertanya kepada siswa tentang bagaimana gelombang suara masuk ke telinga kita. Yang ketiga, menalar. Mendorong siswa aktif mencoba melalui kegiatan eksperimen. Contohnya, siswa menjawab pertanyaan guru tentang pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Yang keempat, mencoba. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam mengolah data, mengembangkan penalaran, dan memprediksi fenomena. Contohnya, siswa mencoba mempraktekkan percobaan gelombang. 2 siswa mengayunkan tali dan 1 siswa yang memfoto agar mendapat gelombang dari ayunan tersebut. Yang kelima, membentuk. Memberi kebebasan dan tantangan kreativitas dalam mengkomunikasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki melalui presentasi atau unjuk karya dengan aplikasi pada situasi baru. Contohnya, guru membagi siswa menjadi sebuah kelompok untuk berdiskusi mengerjakan LKPD. Berikutnya, penjelasan kalender pendidikan, alokasi waktu, program tahunan, dan program semester. Yang pertama, kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan disusun sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat dengan memerhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum standar isi. Yang kedua, alokasi waktu adalah pelacakan jumlah minggu dalam semester atau tahun pelajaran terkait dengan pemanfaatan waktu pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Pelacakan ini diarahkan pada jumlah keseluruhan atau jumlah minggu tidak efektif dan jumlah minggu efektif. Kepastian jumlah minggu efektif pada semester atau tahun pelajaran akan memudahkan guru dalam menyebarkan jam pelajaran pada setiap pelajaran yang telah dipetakan sebelumnya. Yang ketiga, program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan, dan harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian.
Yang keempat, program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilakukan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Kegiatan yang dilakukan dalam semester itu adalah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif mulai dari level C1 sampai dengan C6. Yang pertama, C1 pengetahuan. Pada jenjang ini menekan pada kemampuan mengingat kembali materi yang telah dipelajari seperti pengetahuan istilah, fakta khusus, konversi, kecenderungan urutan, klasifikasi, dan metodologi. Pada jenjang ini, siswa menjawab pertanyaan hafalan saja. Yang kedua, C2 pemahaman. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan tersebut diantaranya translasi, merubah simbol, interpretasi, menjelaskan materi, dan ekstrapolasi, memperluas arti. Pada jenjang ini, siswa menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan disertai dengan contoh baik itu prinsip maupun konsep. Yang ketiga, C3 penerapan. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Pada jenjang ini, peserta didik dapat menerapkan konsep dan prinsip yang dimilikinya pada solusi baru yang belum pernah ditemuinya. C4 analisis. Analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Pada jenjang ini, siswa diminta menguraikan asumsi dan membedakan pendapat fakta serta menemukan hubungan sebab akibat. Yang kelima, C5 sintesis. Sintesis merupakan kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk struktur yang unik. Pada jenjang ini, siswa dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi merupakan kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Pada jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi yang di dalamnya termasuk melakukan mengambil keputusan dan kebijakan. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jenis-jenis penilaian autentik adalah penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Yang ketiga, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Yang terakhir, tes tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau isai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Cara untuk melakukan telaah RPP. Yang pertama, pelajari format telaah RPP. Cermati maksud dari setiap aspek dalam format. Yang kedua, cermati RPP hasil kelompok lain yang akan ditelaah. Yang ketiga, isilah format sesuai dengan petunjuk pada format telaah RPP. Yang keempat, berikan catatan khusus atau alasan Anda memberi skor pada suatu aspek pada RPP.
Yang terakhir, memberikan masukan atau rekomendasi secara umum sebagai saran perbaikan RPP pada kolom yang tersedia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.